Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Permatasari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, NIM 21112500094 Lokal 2D, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi teori dan aplikasi teori psikologi pendidikan. A. Teori humanistik. Psikologi humanistik berusaha memahami tingkah laku individu dari sudut pandang pelaku, bukan dari pengamat. Menurut aliran ini, tingkah laku individu ditentukan oleh individu itu sendiri. Proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini menekankan pada isi dan proses belajar, dan pada kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Teori ini lebih tertarik pada ide belajar, pendidikan, dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Para ahli teori belajar diantaranya: 1. Arthur Cobbs. Tokoh ini menjelaskan bagaimana persepsi ahli-ahli psikologi dalam memandang tingkah laku. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Untuk mengerti orang lain, yang penting adalah melihat dunia sebagai yang dia lihat, dan untuk menentukan bagaimana orang berpikir, merasa tentang dia atau tentang dunianya. 2. Maslow. Tokoh ini berpendapat bahwa ada hierarki kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk tingkat yang paling rendah yaitu tingkat untuk bisa survive atau mempertahankan hidup dan rasa aman. Dan ini adalah kebutuhan yang paling penting. Jika manusia secara fisik terpenuhi kebutuhannya dan merasa aman, mereka akan distimuli untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dicintai, dan kebutuhan akan harga diri dalam kelompok mereka sendiri. Jika kebutuhan ini terpenuhi, orang akan kembali mencari kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Prestasi intelektual, penghargaan estetis, dan akhirnya self-actualization. 3. Ray Gors. Melalui bukunya Freedom the Learn and Freedom the Learn for the 80, menganjurkan pendekatan pendidikan sebaiknya mencoba membuat belajar dan mengajar lebih manusiawi, lebih personal dan berarti. 4. Bloom dan Krathwohl. Mereka membagi penguasaan siswa dalam belajar menjadi 3, yaitu kognitif, 2. afektif, 3. psikomotor. 5. Hope. Ia membagi tahapan belajar menjadi 4 tahapan, yaitu pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, 3. konseptualisasi, 4. eksperimentasi aktif, dan yang terakhir ada Honey. Honey dan Mufrod, mereka membagi tipe siswa menjadi 4 macam. 1. Siswa tipe aktivis adalah yang suka melibatkan diri pada pengalaman baru. 2. Siswa dengan tipe reflektor atau yang sangat berhati-hati mengambil langkah. 3. Siswa dengan tipe teoris, sangat kritis, senang menganalisis. 4. Siswa tipe pragmatis, menaruh perhatian besar pada aspek praktis. Siswa ini tidak suka berlarut dalam membahas aspek, namun lebih baik ke praktiknya. Yang B ada teori kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental, termasuk bagaimana orang berpikir, merasakan, mengingat, dan belajar. Bidang psikologi kognitif sangat luas, tetapi umumnya dimulai dengan melihat bagaimana masukan sensori berubah menjadi keyakinan dan tindakan melalui proses kognisi. Istilah psikologi kognitif diciptakan oleh Ulrich Neisser tahun 1967 dalam sebuah bukunya yang berjudul
psikologi. Psikologi kognitif mengakui otak menjalankan fungsi utama, yaitu berpikir. Otak adalah sistem fisik murni yang bekerja dalam batas-batas hukum alam dan kekuatan sebab dan akibat. Pandangan ini disebut fungsionalisme kausal atau fungsionalisme. 1. Teori belajar Wittgenstein. Wittgenstein adalah seorang ilmuwan perilaku dari Swiss, ilmuwan yang sangat terkenal dalam penelitian mengenai perkembangan berpikir, khususnya proses berpikir pada anak. Menurut Wittgenstein, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya menurut tahap yang teratur. Pada satu tahap perkembangan tertentu akan muncul skema atau struktur tertentu yang keberhasilannya pada setiap tahap amat bergantung pada tahap sebelumnya. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah A. Tahap sensori motor. Dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun, dalam 2 tahun pertama kehidupan bayi ini, dia dapat sedikit memahami lingkungannya dengan jalan melihat, meraba atau memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan. Dengan kata lain, mereka mengandalkan kemampuan sensorik serta motoriknya. Beberapa kemampuan kognitif yang penting muncul pada saat ini. Anak tersebut mengetahui bahwa perilaku yang menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Misalnya, dengan menendang-nendang, dia tahu bahwa selimutnya akan bergeser darinya. B. Tahap praoperasional. Kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun. Dalam tahap ini sangat menonjol sekali kecenderungan anak-anak itu untuk selalu mengandalkan dirinya pada persepsinya mengenai realitas. Dengan adanya perkembangan bahasa dan ingatan, anak pun mampu mengingat banyak hal tentang lingkungannya. Intelek anak dibatasi oleh 9 egosentrasi, yaitu ia tidak menyadari orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengannya. Yang C. Tahap operasi konkret. Kurang lebih 7-11 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis dalam upaya mengerti tentang alam sekelilingnya. Mereka tidak terlalu mengantungkan diri pada informasi yang datang dari panca indera. Anak-anak yang sudah mampu berpikir secara operasi konkret sudah menguasai sebuah pelajaran yang penting, yaitu bahwa ciri yang ditangkap oleh panca indera seperti besar dan bentuk sesuatu dapat saja berbeda tanpa harus mempengaruhi, misalnya kuantitas. Anak-anak seringkali dapat mengikuti logika atau penalaran, tetapi jarang mengetahui bila membuat kesalahan. D. Tahap operasi formal. Kurang lebih umur 11 tahun sampai 15 tahun. Selama tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, berpikir mengenai gagasan. Anak dengan operasi formal ini sudah dapat memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Mereka dapat mengembangkan hukum-hukum yang berlaku umum dan pertimbangan ilmiah. Pemikirannya tidak jauh karena selalu terikat kepada hal-hal yang bersifat konkret. Mereka dapat membuat hipotesis dan membuat kaidah mengenai hal-hal yang bersifat abstrak. 2. Jerome Bruner dengan discovernya learningnya. Bruner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Bruner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 cara atau bentuk, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. A. Pengetahuan enaktif adalah mempelajari sesuatu dengan memanipulasi objek, melakukan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya. B. Pembelajaran ikonik merupakan pembelajaran yang melalui gambaran. Dalam bentuk ini, anak-anak mempresentasikan pengetahuan melalui sebuah gambar dalam benak mereka. C. Pembelajaran simbolik ini merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui representasi pengalaman abstrak seperti bahasa yang sama sekali tidak memiliki kesamaan fisik dengan pengalaman tersebut. 3. Teori belajar bermakna Ausubel. Psikologi pendidikan yang diterapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar. Pertama,
belajar bermakna. Kedua, belajar menghafal. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Menurut Ausubel, supaya proses belajar siswa menghasilkan sesuatu yang bermakna, tidak harus siswa menemukan sendiri semuanya. Malah ada bahaya bahwa siswa yang kurang mahir dalam hal ini akan banyak menebak lalu coba-coba saja tanpa menemukan sesuatu yang sungguh berarti baginya. C. Pengaplikasian teori humanistik dan kognitif dalam pendidikan. Pengaplikasian teori humanistik dalam pendidikan implikasi pengajaran dari sudut pandang Rogers, yaitu tidak begitu memperhatikan metodologi pengajaran, nilai dari perencanaan kurikulum, keahlian ilmiah guru atau penggunaan teknologi tidak sepenting dan memudahkan belajar, seperti respon perasaan siswa atau mutu dari interaksi antara siswa dan guru. Satu strategi yang disarankan Rogers adalah memberi siswa dengan berbagai macam sumber yang dapat mendukung dan membimbing pengalaman mereka. Strategi lain yang disarankan Rogers adalah tutoring atau siswa mengajar siswa yang lain. Yang terakhir, pengajaran dalam psikologi humanistik meliputi A. Pendidikan setara atau confined education. Guru yang ingin mengembangkan latihan ini ingin siswanya tidak hanya mendapatkan pengertian yang lebih tentang novel itu, tetapi juga memperoleh kesadaran antar pribadi yang lebih besar dengan mendiskusikan konsep tentang keberanian, keteguhan hati, dan kekuatan mereka sendiri. B. Pendidikan terbuka. Syarat-syarat memanipulasi persediaan bahan pelajaran untuk memenuhi keanekaragaman dan luasnya mata pelajaran. 2. Manusiawi. Hormat, terbuka, dan hangat menggunakan bahan pelajaran yang dibuat siswa. 3. Pengajaran secara individual, tidak ada tes buku tugas. 4. Penilaian guru mengambil catatan beberapa tes formal. 5. Mencari kesempatan untuk menumbuhkan profesionalisme guru menggunakan bantuan orang lain. 2. Pengaplikasian teori kognitif dalam pendidikan. Dalam pendidikan ada sejumlah cara untuk menggunakan model belajar kognitif dalam kelas. Pertama, kita akan melihat strategi mengajar pada umumnya, terutama yang menyangkut rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan memusatkan perhatian untuk membantu siswa dalam mengingat informasi baru. Strategi belajar sangatlah penting dalam mencapai suatu keberhasilan pengajaran. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendasari strategi mengajar, yaitu memusatkan perhatian, mempengaruhi perhatian siswa. Dalam permulaan pembelajaran, guru dapat membuat kontak mata atau berbuat sesuatu yang mengejutkan siswa dengan maksud untuk menarik perhatian siswa, mengidentifikasi apa yang penting, sulit, dan tidak bisa. Belajar dapat dipertinggi jika guru membantu siswa merasa betapa pentingnya informasi baru. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.